Bab 65 Unboxing. Haidar yang terjatuh tepat mukanya di dada Sofika, sampai menahan napas karena wajahnya menyentuh tepat di skuisi gadis itu. Bisa dibayangkan wajahnya sudah memerah karena malu dengan raut panik. "Mau kemana?" saat pria itu coba bangkit. "Apa kamu tak takut padaku?" tanya Haidar dengan tatapan mata yang lekat ke arah bibir merah delima yang seksi itu menurutnya. "Kenapa harus takut? Kamu kan suamiku." Dengan santai Sofika menjawab, tangannya mulai nakal merambat ke dada pria itu. Susah payah, Haidar menelan selaiva, gluk-gluk. Menurutnya, Sofika sangatlah agresif. Padahal, Sofika pun sebenarnya gemetaran dan merasa panas dingin dengan kelakuannya sendiri. Haidar mendorong tubuh Sofika hingga merebah di atas tempat tidur, dan memungkungnya dari atas. "Jangan salahkan aku, karena kamu yang terus menggodaku. Aku pria normal, dan kamu sudah sah menjadi istriku sekarang," ucap Haidar dengan serak menahan gejolak aneh yang menggebu secara tiba-tiba. Sofika menahan napas dan mengalungkan tangannya ke leher Haidar. "Aku siap, aku istrimu dan aku ingin kamu menjamahku," ucap Sofika yang membuat Haidar terkejut, tapi juga senang. "Tapi sekarang masih terlalu sore," ucap Haidar, tapi wajahnya sudah semakin mendekat ke wajah Sofika. "Tak masalah," ucap Sofika. Haidar tersenyum, semakin mengikis jarak di antara mereka. Sofika memejamkan mata kala benda kenyal mulai menempel di bibirnya, dan tok tok tok. Keduanya terperanjat kaget saat mendengar suara ketukan di pintu kamar. Ada yang datang. Keduanya mulai panik, dan segera membenahi pakaian yang sedikit kusut. Haidar berdiri, hendak membuka pintu. Tapi, Sofika menahannya. "Tunggu, aku mau merapikan dulu spraynya." Tangan Sofika dengan tidak cekatan mulai merapikan tempat tidur yang sedikit kusut karena nyaris bergulat. "Iya, cepatlah. Ish, masa beresin kasur aja nggak bisa?" Dengan cekatan Haidar merapikannya, bahkan mengalahkan kerja Sofika. "Wah, kamu hebat juga ya dalam urusan beres-membereskan." Sofika begitu kagum, matanya sampai berbinar dan bibirnya tersenyum lebar. "Aku ini bukan orang kaya. Sejak kecil ibuku sudah mengajariku mengerjakan pekerjaan rumah tangga," kata ibu, "supaya aku bisa membantu istriku kelak saat dia sakit atau habis melahirkan." Jawaban Haidar membuat hati Sofika menghangat. Sofika langsung memeluk Haidar dari belakang. "Aku bangga bisa menjadi istrimu," dan sengaja mengecup lehernya sekilas. Membuat Haidar merinding dan perasaannya tak karuan. Dia menggenggam tangan Sofika dengan gemetar, lalu mengurai pelukannya. Kemudian dia berbalik, "Izinkan aku, sekali saja." Sepertinya sudah tak tahan menahan gejolak yang bergemuruh di dadanya. Dia memberikan isyarat, dengan menyentuhkan jari telunjuk ke bibir Sofika. Sofika tersipu malu, tapi dia mengangguk. Seakan mendapatkan angin segar, Haidar langsung saja mengikis jarak di antara keduanya dan mulai menempelkan bibirnya. Tangan keduanya saling memeluk dengan erat, embusan napas penuh gairah ditemani detak jantung yang seakan bertalu-talu tak karuan di dalam dada. "Ah, aku tak tahan lagi," suara Haidar terdengar serak. Dia merasakan sesuatu yang meronta-ronta di bawah sana. Aku juga," ucap Sofika. Dan Haidar langsung membopong istrinya hendak naik ke atas tempat tidur yang baru saja dia bereskan. Sepertinya mereka sampai lupa kalau ada yang berdiri menunggu pintu dibuka di depan pintu. Belum sampai ke atas tempat tidur, sudah terdengar suara pintu kembali diketuk. "Tok tok tok." "Vika, Haidar, ini kan masih siang, masa mau unboxing sekarang sih?" "Ya ampun, itu loh ada Ali dan Arfa baru datang dari jauh." Sekarang terdengar suara mengomel ibu Sofika dengan nada kesal, karena sudah menunggu lumayan lama. Sampai lupa." Sofika dan Haidar terkekeh pelan, kemudian keduanya bangkit, dan Sofika segera berlari membuka pintu, sementara Haidar kembali merapikan tempat tidur. Ceklek, pintu dibuka oleh Sofika,
dia melihat ibunya berdiri dengan raut menyelidik di ambang pintu. "Kalian udah?" Ibunya menautkan kedua jari telunjuk. Pipi Sofika memerah. "Hampir, tapi nggak jadi karena ibu ganggu," rajuk Sofika dengan menahan malu. Dia bergelayut di lengan ibunya. "Ada Ali ya bu, ayo." Sofika tak sabar ingin bertemu Ali sahabatnya. "Itu suamimu lagi ngapain? Ayo ajak bareng juga." Ibu Sofika celingukan, ingin melihat Haidar dari celah pintu yang sedikit Sofika buka tadi. "Dia lagi beresin kasur," ceplos Sofika. Setelahnya dia merutuki diri sendiri yang sudah bicara asal, kan jadinya malu sendiri. "Ish, kamu ini ya, kok suamimu yang beresin? Dasar pemalas." Lalu sang ibu mencubit lengan putrinya pelan. "Kan dia ahli loh bu dalam hal beres-membereskan. Lagian kasurnya acak-acakan karena ulah dia juga yang," segera menghentikan ucapannya. "Kamu ini ya, ya sudah ayo." Lalu mereka pergi menuju ruangan tempat seluruh keluarga berkumpul. Dari kejauhan dia sudah melihat Ali. "Al," panggilnya senang, bergegas menghampiri. "Wah, pengantin baru abis ngapain nih, sampai ada kusut begitu kerudungnya?" goda Arfa dengan kekahan. Wajah Sofika memucat, dia menyentuh kerudungnya. "Enggak rapi ya." "Sudahlah jangan dengarkan dia," ucap Ali, lalu dia menatap Sofika lekat. "Kamu bahagia?" Sofika balas menatap Ali dan tersenyum. "Aku senang kamu datang Al," dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga senang, bisa melihat kamu bahagia." Ali tersenyum, dan mengusap puncak kepala Sofika. Dari kejauhan, Haidar memperhatikan mereka dengan tatapan yang terlihat kurang suka. Ali mengatakan Ririn tak bisa ikut, karena kurang sehat. Sofika agak kecewa sebenarnya, tapi dia tak bisa memaksa. Kedatangan Ali dan Arfa sudah membuatnya bahagia. Mereka mengobrol cukup lama, sementara Haidar lebih memilih mengobrol dengan anggota keluarga yang lainnya. "Haidar, kamu jangan marah ya kalau saja Sofika agak lama menghabiskan waktu dengan Ali. Mereka itu sahabat sejak kecil, mereka dekat sejak lama. Dan Vika menganggap Ali sebagai saudaranya, seperti seorang kakak. Kamu jangan sampai cemburu," ujar ayah Sofika menjelaskan. Haidar tersenyum dan mengangguk kecil. "Iya saya mengerti, saya sudah tahu sejak Vika masih istri Pak Faras." "Syukurlah kalau begitu," rasanya lega setelah mendengar jawaban dari Haidar. Di sisi lain, Sofika menemani Ali dan Arfa makan. "Hei Vika, apa kamu tidak takut suamimu cemburu? Sana ajak suami kamu kemari." Ali berkata sambil menggeplak tangan sahabatnya itu. "Ish, dia nggak bakalan cemburu kok," sahut Sofika enteng. "Kenapa tidak?" tanya Arfa. "Karena..." Sofika jadi bingung harus menjawab apa. "Sayang." Tiba-tiba saja Haidar memanggil, Sofika dan yang lainnya menoleh. "Ah untunglah," Sofika bersorak dalam hati. Haidar mendekat dan duduk di samping Sofika. Tanpa malu, Sofika langsung memeluk lengan Haidar. "Waduh, enggak ngangka kamu bisa cepat move on dari Faras," kekeh Arfa. Haidar menunjukkan senyuman yang sebenarnya dia paksakan. Ali tersenyum tulus. "Aku bahagia melihatmu bahagia." Ya, Ali sedang berusaha menata hatinya agar ikhlas dengan ketentuan yang maha kuasa. Dia memang mencintai Sofika, tapi melihatnya bahagia adalah sebagai bukti perasaannya yang tulus. Ini salah satu alasan kedatangannya, ingin melihat bagaimana bahagianya Sofika. Dia bisa melihat ada perbedaan saat Sofika menikah dengan Faras dulu, dan saat menikah dengan Haidar sekarang. Semoga Haidar tak memandang fisik sebagaimana Faras. Mungkin suatu hari nanti, Sofikanya akan kembali ke bobot awal. "Aku kasihan sama kamu Al, dulu Vika memilih Faras dan sekarang memilih Haidar," canda Arfa. Mendengar candaan Arfa, Ali, Sofika dan Haidar jadi terdiam. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing, memikirkan apa yang Arfa katakan.
Apa kamu menyukai Vika lebih dari sahabat? Haidar menatap Ali. Sofika jadi canggung. Arfa merasa tak enak hati. Dan Ali merasa terpojok. Jangan dengarkan kata adikku itu. Dia memang suka bicara seenaknya. Hei dasar kamu ya. Ali menggeplak lengan adiknya itu. Arfa garuk-garuk kepala yang sebenarnya tak gatal. Aku hanya bercanda, jangan dipikirkan ya, ucapnya dengan tawa kecil untuk menghilangkan kecanggungan. Haidar tersenyum. Aku tahu kamu hanya bercanda saja, ujarnya. Ali mengubah topik pembicaraan. Dia berusaha mencairkan suasana yang sempat terasa canggung dan tak nyaman. Hingga sekitar jam 7 malam, dia dan Arfa memutuskan untuk pulang. Jam menunjukkan pukul 10 malam, Sofika yang masih asyik nonton TV bareng ibunya mulai mengantuk dan pamit tidur. Ngantuk apa ngantuk? Goda ibunya sambil cekikikan. Apaan sih bu? Rajuk Sofika dengan pipi memerah. Tadinya dia sudah mengantuk, tapi karena perkataan ibunya, kantuknya mendadak lenyap. Dia jadi teringat sentuhan tangan dan bibir Haidar tadi sore. Ah sial, kenapa aku jadi mesum begini sih? Makinya dalam hati. Bergegas dia menuju kamar. Tadi, dia sempat melihat suaminya masih mengobrol dengan ayahnya. Sofika membuka lemari dan mendapati baju tipis transparan warna putih yang sengaja dia beli untuk menggoda Haidar beberapa waktu yang lalu. Dia sudah bertekad, kalau dalam pernikahannya kali ini tak mau menjadi janda tapi perawan. Dia mau melepas virginnya. Dia mau merasakan itu, seperti yang kadang dikatakan orang yang sudah menikah, dasar otak ngeres. Sofika sampai menjambak rambutnya sendiri. Lingeri tipis warna putih transparan itu, tampak melekat pas di tubuh rampingnya. Rambut pendek sebahu yang mengekspos leher jenjang mulusnya. Dia mengerutkan dahi, ketika melihat beberapa tanda merah keunguan di beberapa bagian lehernya. Haidar satu ini pasti ulahmu. Tapi bibirnya tersenyum. Menikah tanpa cinta, dan karena paksaan Faras ternyata menyenangkan juga ya, kekehnya, dia menatap pantulan dirinya di depan cermin rias besar. Sekilas, dia teringat dirinya di masa lalu, yang gemuk dan tak menarik menurut Faras. Sampai-sampai pria itu meninggalkannya, bahkan berselingkuh dengan Yura. Hatinya nyelekit sakit. Itu tak akan terjadi lagi, gumamnya.